ya sih. Nah, di sini setelah berada di area point of interest, saya open posisi sell. Nah, di sini saya buka 2 perdagangan dengan lot kecil. Nah, di sini terus naik ke area entryan, turun di sini teman-teman. Turun, ternyata dia naik lagi. Nah, di sini adalah order block kita. Di channelnya Bajang Kemangi, kali ini kita akan coba untuk menganalisa market. Di sini di Euro JPY teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat marketnya itu membentuk short term high, short term low, terus naik lagi impulsif, short term high, short term low, short term high. Nah, di sini marketnya itu membreak area short term low yang ada di sini. Jadi area yang ada di sini kita bisa namakan sebagai market structure shape. Nah, marketnya itu turun, lalu naik lagi, mengambil buy sell liquidity, lalu turun lagi, membentuk break market structure. Jadi kita bisa menggunakan area Fibonacci, memberlakukan premium versus diskon. Jadi kita tarik dari area tertinggi sama terendah. Jadi setelah kita buat zona seperti ini, ketika marketnya itu berada di area premium, kita diharuskan untuk open posisi sell. Tapi kalau sudah berada di area diskon, kita diharuskan untuk open posisi long atau pembelian. Nah, di sini karena trennya itu lagi bearish, sudah ada terbentuknya market structure shape. Jadi pandangan kita sekarang adalah bearish. Nah, di sini juga ada point of interest setelah mengambil buy sell liquidity, dan ini adalah POI yang valid menurut saya, teman-teman. Nah, di sini marketnya itu turun, membentuk short term high sama short term low. Jadi range trading kita berada di area premium sama diskon yang ada di sini. Nah, marketnya itu naik, membentuk inducement, lalu turun lagi, tidak membreak area yang ada di sini. Swing low yang ada di sini tidak di break, lalu melanjutkan kenaikan. Nah, di sini kalau teman-teman open posisi sell di area ini, sudah dipastikan akan terkena XL, karena inducement yang ada di sini adalah bujukan para trader untuk open posisi sell. Karena sudah terbentuknya BMS dan terbentuknya supply di sini, terbentuknya supply, kebanyakan orang-orang akan melakukan transaksi penjualan di area ini. Tapi ini adalah bujukan inducement. Untuk pembahasan inducement area liquidity belum kita bahas untuk konten kita di pembahasan ICT concept. Kita akan bahas secara bertahap. Jadi jangan lupa subscribe untuk perkembangan channel ini juga, teman-teman. Nah, di sini kita tidak memakai trading view yang premium karena menurut saya agak lumayan mahal kalau kita berlangganan $30 untuk 30 hari. Itu lumayan sih menurut saya sih. Nah, di sini setelah berada di area point of interest, saya open posisi sell. Nah, di sini saya buka 2 perdagangan dengan lot kecil. Nah, di sini terus naik ke area entryan, turun di sini teman-teman. Turun, ternyata dia naik lagi. Nah, di sini adalah order block kita. Order block selanjutnya di sini ada area order block. Jadi kita bisa open posisi sell di area ini. Di sini juga ada fair value gap di sini. Kenapa saya open posisi sell lagi di sini 2 kali? Jadi ada 4 perdagangan, dan di sini setelah turun saya take profit 3 dan saya sisakan 1. Dan sekarang saya akan coba open posisi sell di area fair value gap yang ada di sini. Biasanya kalau market itu membentuk displacement. Nah, di sini biasanya market akan menutupi area gap yang ada di sini lalu melanjutkan penurunan. Jadi kita fokus untuk open posisi sell di sini karena trennya itu lagi pembalikan atau reversal. Sini kalau mau aman lagi, teman-teman bisa open posisi sell jika terkonfirmasi di M1 terbentuknya market structure shape. Tapi saya coba memakai limit order atau saya akan pantau
ketika market itu bergerak di area ini, saya akan coba untuk open posisi sell. Target kita berada di area liquidity yang ada di sini. Ini juga ada area liquidity, equilo liquidity. Jadi market itu bergerak mengambil liquidity. Untuk buy sell liquidity-nya sudah diambil, dan sekarang market itu akan mengambil sell side liquidity. Jadi market itu bergerak mengambil dua liquidity, buy sell liquidity sama sell liquidity. Ketika market itu sudah mengambil buy sell liquidity, kemungkinan besar itu pasti akan turun. Dan ketika market itu sudah mengambil sell liquidity, kemungkinan besar juga market itu akan naik. Nah, di sini untuk sell liquidity-nya belum diambil, jadi masih press untuk liquidity-nya. Jadi target kita berada di area ini yang ada di sini. Untuk di sini juga bisa. Untuk di sini area equilo, di sini bisa. Tapi kita akan coba untuk take profit di area yang ada di sini. Kita akan tunggu naik. Kita akan open posisi sell di sini. Dan TP kita di sini. Kali ini kita akan update untuk analisa kita di Euro JPY, teman-teman. Tadi malam kita sudah analisa akan terjadinya penurunan di area fair value gap yang ada di sini, dan di sini marketnya itu turun. Di sini turun mengambil equilo liquidity. Sudah saya jelaskan tadi malam bahwasanya market itu bergerak mengambil area liquidity. Setelah mengambil area sell liquidity, market itu akan naik, dan setelah market mengambil buy sell liquidity, market itu akan turun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat equilonya di swap, market itu naik ke area fair value gap, dan di sini saya open posisi short di area tengah yang ada di sini. Dan ternyata di sini tidak ke trigger, jadi mungkin belum rezekinya. Dan untuk target kita untuk sell-nya berada di area liquidity yang kedua yang ada di sini. Nah, ini adalah area liquidity yang akan di swap.